Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Zeus Mahendra bisa kembali lagi menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Hari yang menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk secara aktif menyuarakan dan melawan korupsi. Tema peringatan Harkodia tahun 2024 adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Pemirsa yang ada di rumah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang tentunya peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, tentunya berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, ada Ibu Ani Anifah SHMH. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Mahendra. Baik ya, sehat ya. Luar biasa, terima kasih sekali tentunya bisa bersua hadir di sini, tentunya memberikan sosialisasi ataupun knowledge gitu ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa yang ada di rumah, Bu Ani di sini tidak sendirian, namun juga ditemani bersama dengan Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, yaitu Bapak Rahardian Wisnuwardana SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Oke, saya panggilnya Pak Wisnu, Pak Wardana, Pak Rahardian, apa Pak SH? Aja. Oh, Pak Wisnu saja. Oke, mungkin yang familiar adalah Pak Wisnu ya. Oke, luar biasa sekali buat pemirsa yang ada di rumah. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya narasumber. Waktunya untuk kita sharing ataupun ngobrol. Saya ke Bu Ani terlebih dahulu ya. Bu Ani, kalau umpamanya kita berbicara tentang Hari Anti Korupsi gitu ya, bagaimana Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memberikan makna ataupun arti? Monggo. Terima kasih Mas Mahendra atas pertanyaannya ya. Kita ketahui bersama bahwa tugas fungsi kejaksaan ada salah satu melaksanakan tugas di bidang pidana. Ya. Pidana ini bisa pidana umum dan pidana khusus. Ya. Nah, salah satu tugas kita, tupoksi kita di bidang pidana khusus itu di bidang korupsi. Ya. Jadi di kejaksaan kita menangani korupsi ini bisa penindakan, bisa juga bukan penindakan. Ya, bagaimana yang bukan penindakan? Bukan penindakan itu adalah seperti sosialisasi, penyuluhan. Nah, bidang intelijen akan memberikan penyuluhan, sosialisasi tentang korupsi, sehingga bisa kita cegah dengan sosialisasi ini. Nah, kalau sudah tidak bisa, sudah dilakukan oleh seseorang, maka kita akan melakukan penindakan. Itu salah satu tugas kita. Nah, bagaimana kita memaknai pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini? Kita turut serta di bidang-bidang kita, di tupoksi kita turut serta memberantas. Di samping juga mencegah tadi, seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi makna dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan adalah bagaimana cara memberantas ya, ataupun paling tidak mencegah gitu ya Bu ya. Mencegah itu jauh lebih baik daripada memberantas gitu, karena memberantas kan sudah terjadi gitu ya Bu Ani ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian saya ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, apa sih peran spesifik bagi tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi di Kota Pekalongan, Pak Wisnu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau kita bicara mengenai peran spesifik tindak pidana khusus, tentunya seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Kajari tadi, bahwa kita ini mempunyai dua fungsi, ibarat sisi mata uang itu yang sama pentingnya, ada pencegahan, ada pemberantasan. Nah, di mana sih peran spesifik dari tindak pidana khusus? Kami itu ada di pemberantasannya, di law enforcement-nya. Jadi penindakan ada di kami. Jadi saat itu terjadi seperti yang tadi yang disampaikan, bahwa kalau sudah terjadi itu ibarat filmnya sudah jadi nih, kita tinggal cari peran masing-masing. Nah, jadi perannya si A, si B terhadap tindak pidana itu apa, itu tugas Pitsus itu. Nah, di situ kami melakukan serangkaian tindakan berdasarkan hukum acara pidana. Di situ ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penuntutan sampai dengan eksekusi, itu kami lakukan. Demikian mungkin kurang lebihnya. Luar biasa ya, sebenarnya ini cukup panjang gitu mungkin ya Pak Wisnu ya, tapi harus tetap ditegakkan dan dijalani ya apabila itu terjadi gitu ya.
Oke, saya kembali lagi tentunya ke Bu Ani. Bu Ani, kalau mamanya kita berbicara tentang tema ya Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, yaitu tentang teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Bagaimana tema ini relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah, terlebih khusus di Kota Pekalongan, Bu Ani? Oke Mas, teguhkan komitmen dengan tugas fungsi kita melaksanakan tugas pencegahan maupun penindakan, kita tetap teguh untuk melakukan tugas-tugas itu. Jadi sejalan. Kemudian dengan kita berkomitmen memberantas ya, baik mencegah maupun melakukan suatu tindakan, sama dengan kita membangun penegakan hukum ya. Kalau memang salah, kita proses, kalau memang tidak, ya tidak, seperti itu. Jadi sejalan, tugas fungsi kita sejalan dengan tema teguhkan komitmen untuk Indonesia maju. Kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwa mencegah akan lebih baik dengan yang saya sampaikan tadi. Tetapi kalau sudah terjadi, maka akan kita tindak. Nah, di sanalah kita tetap teguh untuk melaksanakan tugas kita di bidang tindak pidana korupsi, maka sejalan dengan pembangunan untuk kemajuan Indonesia. Oke ya, luar biasa ya. Tapi Bu Ani, kalau kita berbicara tentang, tadi kan sudah dijelaskan juga sama Pak Wisnu bahwa tupoksi dari teman-teman kejaksaan ini ada dua gitu ya, pencegahan dan juga penindakan. Tapi sebenarnya kan otomatis pencegahan akan dilakukan terlebih dahulu ya, untuk menghindari penindakan gitu. Di lingkungan daerah Kota Pekalongan sendiri sebenarnya pengaplikasiannya masih sulit nggak sih Bu Ani untuk melakukan pencegahan itu, atau mungkin masih pada nakal-nakal walaupun sudah dilakukan sosialisasi hal yang banyak gitu ya yang dilakukan oleh teman-teman dari kejaksaan sendiri? Secara umum saya kira kalau pencegahan kita memberikan sosialisasi ke masyarakat, bahkan ini anak sekolah, kita masuk ke sekolah-sekolah dari sejak dini kita memberikan pemahaman tentang bahwa korupsi itu seperti ini loh. Kalau bisa dari kecil, dari kita masih muda itu sudah memahami. Bahkan juga kemarin Mas kita melakukan sosialisasi juga ke mahasiswa. Kemudian kemarin juga Kejaksaan Tinggi kita ikut andil juga duduk di sana kepada para pejabat ya yang ada di Pemkot, rumah sakit, kemudian bank ya, ada beberapa instansi-instansi yang kita ikutkan. Nah, ini merupakan suatu pencegahan. Kalau sudah kita berikan pemahaman tetapi kemudian masih terjadi pelaku-pelaku ini masih melakukan suatu tindak pidana itu, ya kita proses seperti tadi. Kalau kita masih pencegahan, kita ada di intelijen. Kemudian kalau sudah masuk ke proses penindakan akan masuk ke pidana khusus. Itulah yang terjadi selama ini dan kita sudah menangani baik itu dari penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Itu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi ibaratnya kalau kita bertindak ya kita harus bisa menanggung resikonya gitu. Itu konsekuensinya ya Bu Ani ya. Luar biasa. Tapi Bu Ani, kalau kita berbicara tentang sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan, bagaimana respon? Terutama ini yang memiliki apa ya, ibaratnya peluang ya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut seperti tadi OPD ataupun instansi pemerintahan. Bagaimana respon dari sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan, Bu Ani? Alhamdulillah respon dari audiens ini sangat bagus ya. Masukan-masukan yang kita sampaikan, bahkan sampai contoh-contoh yang kita sampaikan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi selama ini itu kita sudah menangani sekian. Kemudian siapa saja yang kena, bahkan kalau yang sudah selesai pun di jabatan itu kan kita berdasarkan pasal 78 KUHP itu selama 18 tahun. Jadi kalau selama masih ring waktu itu ternyata kita temukan, maka akan tetap diproses. Nah, contoh-contoh seperti itu juga kita berikan kepada OPD-OPD, kepada masyarakat yang tergabung di
sebagai audiens di tempat kami memberikan sosialisasi. Oke, ya luar biasa. Tapi ini benar ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi kadang tidak semua perangkat daerah ataupun teman-teman yang berkecimpung di pemerintahan itu tahu ya seperti apa prosesnya. Taunya kalau umpamanya sudah tidak menjabat, tidak ketahuan itu terlepas gitu. Ternyata tidak ya. Tetap ada undang-undangnya, tetap ada aturannya seperti itu. Ini penting. Jadi semoga nanti disosialisasikan dari sejak dini dari teman-teman SMA kemudian juga kuliah gitu kan, kemudian untuk teman-teman yang bersangkutan ataupun terkait ya seperti OPD pemerintahan itu jadi kena semuanya gitu ya Bu Ani. Oke, saya ke Pak Wisnu lagi. Pak Wisnu, dalam konteks Kota Pekalongan, Pak Wisnu, bagaimana sih komitmen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan sejalan dengan tema tentunya Hari Anti Korupsi Sedunia di tahun 2024 ini? Monggo. Kalau dari kami komitmen itu walaupun itu tidak akordia Mas, tapi kami tetap, karena itu memang tugas tanggung jawab kami, itu pasti kami laksanakan karena itu sudah tugas kami. Jadi jangan apa istilahnya tuh jangan disangsikan lah komitmen kami. Kami akan komitmen, apalagi sudah jelas di Astagita pemerintah Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Pak Gibran kan sudah jelas. Coba kita cek di 8 misi beliau yang dituangkan dalam Astagitanya. Di Astagita yang ke-7 itu adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu sudah komitmen dari pemerintahan. Dan kami merupakan bagian dari pemerintahan yang harus melaksanakan itu. Dan itu lebih dipertegas lagi oleh Bapak Presiden saat menyatakan bahwa cegah kebocoran. Nah, komitmen itu tentunya kita laksanakan, kita kita implementasikan dalam penanganan perkara yang, nah ini yang harus diketahui bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi tujuan utama penegakan hukum adalah pengembalian aset. Jadi percuma, pimpinan selalu mengatakan percuma kalian penjarakan orang banyak-banyak tapi kalau aset tidak kembali, itu negara makin rugi. Karena apa? Negara kan juga keluar uang ini, orang masuk penjara kan ngasih makan juga. Nah, bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara itu dicapai secara maksimal, itu baru sukses pemberantasan korupsinya. Dan itu kami lakukan. Contohnya yang di penanganan perkara yang pengelolaan dana parkir kemarin di tepi jalan umum, kami sudah sidangkan dan di tanggal 2 hari Senin kemarin sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Tuntutan kami diterima bahwa kami sudah waktu itu berupaya saat proses penyidikan penuntutan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang berdasarkan audit dari ahli perhitungan negara menyatakan ada kerugian 500 juta itu bisa kembali. Jadi sudah kami sita, sekarang ada di rekening penampungan. Kami hanya tunggu 7 hari. Setelah itu inkrah berkekuatan hukum tetap, kami akan kembalikan itu ke kas daerah. Nah, kas daerah apa? Kenapa itu yang kita kejar? Logika sederhananya adalah kita sudah berkontribusi loh kepada daerah. Kejaksaan ini hadir untuk membantu pemerintah daerah. Uang ini nanti akan masuk lagi ya ke kas daerah kan, diputar lagi masuk APBD untuk membangun. Nah, jadi begitu, itu kontribusi kita, komitmen kita jangan diragukan. Jadi memang sudah ibaratnya kuat gitu ya Pak ya, apalagi dengan komitmennya sudah disuarakan sama Bapak Presiden gitu ya, luar biasa sekali. Tapi Pak Wisnu, kalau kita berbicara ya, ini kan Pak Presiden Pak Prabowo tentunya sangat konsen dan sangat serius tentang korupsi ini, bahkan aset pun ditarik gitu ya. Tapi ada hal ataupun strategi khusus nggak sih dari Kejaksaan Kota Pekalongan gitu kan ya, untuk effort ataupun usaha yang lebih lagi gitu untuk mungkin mencari dan juga lain sebagainya gitu? Monggo. Jadi kebetulan saya kan baru 1 tahun 1 bulan di sini Mas. Jadi saat penanganan perkara memang saya selalu tekankan untuk pengembalian itu. Kami tentunya punya mekanisme sendiri dalam melakukan upaya itu. Kami punya instrumen pelacakan aset. Jadi di situ kami bisa melakukan pelacakan itu, hasil kejahatannya itu dirupakan apa sih? Itu kami di Kejaksaan Agung pun punya pelacakan aset. Dan jangan lupa di pasal 18 Undang-Undang Tipikor pun mengatakan bahwa
jika terpidana ini dijatuhi hukuman 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap, dia tidak mengganti kerugian itu, harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilakukan pelelangan. Oke, ya luar biasa ya ini pemirsa. Ini benar-benar semoga menjadi titik cerah gitu ya Pak ya. Ya betul. Sehingga tidak ada lagi di Indonesia, terlebih khusus di Kota Pekalongan itu jadi bersih gitu ya. Betul, tapi itu tetap butuh perjuangan kita semua, Mas. Pasti. Tidak hanya kita. Betul. Jadi peran serta masyarakat, kolaborasi ya antara OPD, iya, semua betul. Instansi gitu, Betul. masyarakat dan juga lain sebagainya. Kalau mamanya Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan berdiri sendiri pun tidak akan bisa apa-apa seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Bu Anik dan juga tentunya Pak Wisnu. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan masih membahas tentang memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. So tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali tentunya masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kita tentunya masih bersama dengan Ibu Anik dan juga Bapak Wisnu dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Kita lanjutkan lagi obrolan hari ini, Bu Ani. Ini sangat penting gitu kan ya, karena ini kan kategorinya juga sosialisasi ya untuk pemirsa ataupun masyarakat yang menyaksikan tentunya program Expose ini. Saya ke Bu Anik lagi, Bu Anik, kalau mamanya kita berbicara tentang upaya gitu ya. Upaya apa saja sih yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam memberantas korupsi di Kota Pekalongan? Monggo. Oke. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, upaya kita ada 2, pencegahan dan pemberantasan. Nah, untuk pemberantasan, Pak, sebagaimana tupoksi kita di bidang pidana khusus, kita berupaya selama beberapa tahun terakhir ini ya, dari perkara-perkara kita yang masuk ya, kita melakukan penelitian ya terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian dari penelitian, kalau memang ada ditemukan adanya bukti awal, maka kita bisa melakukan penyidikan. Nah, setelah penyidikan selesai, maka kita melakukan penuntutan. Itu yang kita lakukan di Kota Pekalongan ini, dan memang dari kegiatan-kegiatan tersebut di tahun ini saja kita sudah melakukan penelitian 2 perkara, penyidikan 2 perkara, dan penuntutan 2 perkara. Sebagaimana yang disampaikan Pak Kasibitsus tadi, baru tanggal 2 kemarin yang 1 perkara penuntutan diputus oleh pengadilan Tipikor, seperti itu. Oke, ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jelas ya. Tapi Bu Ani, kalau mamanya kayak pemirsa yang ada di rumah penasaran gitu ya, boleh apa tidak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, nggak usah di-share. Kalau boleh silakan di-share. 2 perkara tersebut apa, kemudian kasusnya apa, tindakannya dan juga hukumannya seperti apa, biar ini bisa menjadi gambaran ya, biar pemirsa yang ada di rumah tidak melakukan hal seperti ini. Kalau mamanya melakukan hal seperti ini, tentunya nanti ada hukumannya, ada undang-undangnya gitu. Mau nggak Bu Ani bisa dijelaskan? Terima kasih Mas. Untuk penelitian dan penyidikan saya belum bisa sampaikan di sini, tetapi untuk penuntutan ya yang sudah putus bisa saya sampaikan. Yang 1 perkara pegawai BNI ya Mas ya, pegawai BNI. Kemudian yang kedua itu tadi parkir. Jadi kalau yang BNI itu mereka menggunakan nama-nama ya, nama-nama debitur ya, yang karena dia sudah dipercaya oleh pimpinan dan bergerak tugasnya memang itu. Nah, dari sanalah dia menggunakan dari jabatannya ini dia digunakan untuk hal-hal yang itu negatif itu tadi ya. Jadi nasabah, calon-calon nasabah ya, calon-calon nasabah ini yang seharusnya dia bisa mengambil sendiri atau harus mengambil sendiri, dia palsukan, dia ambil ya, kemudian digunakan untuk dirinya sendiri itu. Dan itu sudah diproses, sudah putus 4 tahun ya.
Kemudian yang satunya itu parkir ya. Jadi dia pemenang lelang untuk parkir. Kemudian dari perjanjian yang sudah atau kontrak ya, dari kontrak yang sudah dilakukan seharusnya dia 1 tahun, tetapi baru beberapa bulan dia menyetorkan ke kas daerah ya. Jadi di sini yang disebut adalah keuangan negara atau daerah, itu sama ya. Kalau memang kemudian dia tidak menyetorkan lagi, jadi itu digunakan untuk diri sendiri. Maka dari itu pada saat diproses kemudian dia tadi ya, kita tidak hanya memproses pidana badan saja, tetapi uang penggantinya apa, kita harus bisa mengembalikan aset-aset atau keuangan negara tersebut atau daerah. Nah itulah yang kemudian mereka mengembalikan, kemudian menjadi uang titipan setelah perkara diputus oleh pengadilan. Nanti pada saat sudah inkrah akan kita setorkan ke kas daerah, seperti itu. Luar biasa ya. Ini penting ya pemirsa yang ada di rumah. Ini bisa buat pembelajaran buat kita dari kisah yang tadi sudah dijelaskan secara detail sama Bu Ani ya, Bu Ani ya. Jadi bahwa ternyata korupsi itu tidak terjadi hanya di pemerintahan saja, gitu ya. Terbukti gitu, bahkan ibaratnya parkir saja bisa menyebabkan korupsi. Karena korupsi itu kalau memang ada kesempatan itu bisa terjadi di mana saja. Dari tentunya mungkin pelosok daerah terkecil ataupun instansi terbawah sampai dengan instansi teratas gitu ya. Tapi Bu Ani, kalau kita berbicara tentang tadi ya cerita ini kan bisa jadi pembelajaran ataupun guru terbaik untuk kita semuanya. Sebenarnya kalau umpamanya trigger gitu ya untuk kita semuanya sebagai individu ataupun manusia yang dapat kepercayaan gitu kan ya, yang dapat mungkin jabatan, yang paling penting untuk ya menghindari itu semuanya terjadi itu apa sih Bu Ani itu? Suatu kewajiban, Mas. Kalau memang itu sudah kewajiban seperti parkir tadi, kewajiban kontrak sudah disepakati ya, sudah jelas ini. Kemudian dari kontrak itu per bulan kan dia harus menyetorkan, tetapi dia tidak menyetorkan, dan itu sebenarnya kan sudah ada warning ya dari pihak pemerintah daerah, tetapi tidak juga diindahkan, dan itu kan digunakan untuk diri sendiri, sehingga kita kembali lagi kepada integritas kita masing-masing. Jadi kita baik itu yang berhubungan dengan pemerintah maupun kita pejabat maupun kita pegawai, jadi yang terpenting adalah integritas kita. Maka dari itu seluruh, saya kira tidak hanya di kejaksaan ya, di tempat-tempat lain, di instansi-instansi lain juga calon pegawai negeri harus ada pelajaran integritas. Integritas itu tidak hanya kita bersikap jujur saja, tetapi dari tindakan kita, dari sikap kita, itu semua masuk integritas. Oke, luar biasa ya, dicatat ya pemirsa yang ada di rumah, ini perlu digarisbawahi, integritas itu sangat penting sekali untuk dimiliki setiap individu, apalagi kalau kita memiliki jabatan, dapat kepercayaan gitu. Karena kenapa? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tentunya kasus korupsi dan lain sebagainya. Saya ke Pak Wisnu, kalau tadi sudah dijelaskan sama Bu Ani gitu ya, 1 tahun terakhir ini ada 2 kasus gitu kan ya, tapi mungkin pemirsa yang di rumah juga penasaran, kalau di Kota Pekalongan sendiri biasanya yang banyak terjadi gitu, walaupun ini Pak Wisnu baru 1 tahun terakhir ya di Kota Pekalongan gitu, seringnya apa sih Pak kasusnya kalau di Kota Pekalongan? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Mas, jadi kalau kita lihat yang terjadi kondisinya di Kota Pekalongan, sebenarnya kan kita kembali ke ada sebenarnya 30 ya, saya ingat 30 lah, tindak pidana korupsi yang tertuang di pasal-pasal. Jadi 30 itu kemudian kalau dikelompokkan itu menjadi 7. Ada kerugian keuangan negara, ada pemerasan, ada suap menyuap, ada gratifikasi dan segala macam ya. Di luar 7 itu ada lagi yang tidak termasuk dalam kelompok itu, namun masuk ke tindak pidana korupsi, contoh dalam rintang penyidikan, kemudian bank yang tidak memberikan keterangan tersangka, keuangan tersangka tidak. Nah, yang terjadi di Kota Pekalongan sendiri di 2 perkara itu adalah yang menyebabkan kerugian keuangan itu. Jadi biasanya di pasal 2, pasal 3. Kalau kita di dakwaan kita kan selalu mencantumkan primer dakwaan yang lebih berat itu di pasal 2-nya. Di situ dia karena dengan melawan hukum, dia memperkaya diri sendiri atau orang lain,
yang dapat memberikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, kemudian subsidiarnya adalah yang kita cantumkan di pasal 3-nya, yaitu ada penyalahgunaan wewenang gitu. Penyalahgunaan kesempatan sarana yang dilakukan sehingga itu akibatnya mengakibatkan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi yang saya temukan sejauh ini masih di pasal 2 pasal 3 itu. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, ini semoga tidak meluas gitu ya. Jadi kasus temuannya di Kota Pekalongan kan ada di 2 pasal gitu ya. Semoga semakin berkurang gitu ya, Pak Wisnu, jangan harapan makin. kami begitu. Iya ya, gitu kan, karena memang kalau umpamanya walaupun apa ya ibaratnya kalau umpamanya tidak ditemukan kasus di suatu daerah, kabupaten ataupun kota, itu bukan berarti teman-teman kejaksaan nggak ada kerjaan, itu bukan gitu ya. Tetap sosialisasi gitu ya Bu Ani ya dilakukan, karena pencegahan adalah salah satu job desk-nya gitu ya di dalam kejaksaan. Oke, kalau kita berbicara tentang hambatan nih Pak Wisnu, ada nggak sih Pak Wisnu hambatan hukum ataupun teknis dalam pengungkapan korupsi di Kota Pekalongan sendiri Pak Wisnu? Kalau hambatan ya, kalau saya melihat penanganan perkara itu, hambatan itu sejauh pengalaman saya 2 Mas. Jadi hambatan teknis dan non teknis. Nah, kami kebetulan begitu kita itu masuk menangani perkara, kami konsentrasi penuh kami itu di teknisnya. Jadi di teknis pembuktiannya, kemudian tentunya sebelum itu kan kita bekerja berdasarkan alat bukti. Case by case tentunya hambatan itu agak berbeda. Nah, jadi contohnya dengan berkembangnya digitalisasi, mau tidak mau kita harus belajar komputer, bagaimana membuka file segala macam itu, bagaimana kita bisa mengenali di situ jejak-jejak digital. Itu buat kami ya suatu tantangan gitu loh. Karena jaksa ini saat dia menangani perkara, misalnya saya contohkan perkara jalan kita tangani, kita harus belajar tuh konstruksi jalan itu. Jadi aturan-aturannya, misalnya kita memeriksa pengadaan mobil pemadam kebakaran contoh ya. Nah ini contoh saya sendiri nih. Ternyata mobil pemadam kebakaran itu juga rakitan, dan rakitan itu ternyata komponennya misalnya selang, kemudian apa tuh nozzle segala macam yang akhirnya membentuk satu kendaraan itu harus kita cari apple to apple loh perbandingannya. Nah, itu tantangan, hambatan. Jadi memang tidak semudah itu, tapi kami dididik untuk membongkar kasus Mas. Jadi pimpinan selalu memberi semangat kami bahwa kejahatan selalu meninggalkan jejak, pasti ada bekasnya, dan kami dilatih untuk itu. Nah, jadi hambatan selalu ada, tapi kami tetap yakin, kami solid dengan pimpinan buka jari juga, kami akan melangkah terus. Luar biasa ya, tapi Pak Wisnu, teman-teman dari kejaksaan nggak dapat ilham kan ya untuk mengungkap itu semuanya. Dapatnya Rani ya, bukan ilham ya Bu Ani ya. Luar biasa, tapi ini effort banget ya kalau mamanya mendengarkan penjelasan dari Pak Wisnu tadi ya. Jadi beda kasus, beda tentunya tantangannya gitu kan ya, dan itu juga harus dipelajari secara detail gitu kan ya. Luar biasa ya, memang dibutuhkan orang-orang spesial ya untuk bisa menangani satu buah kasus seperti ini. Oke, saya ke Bu Ani lagi sebelum kita break tentunya. Bu Ani, kalau umpamanya kita mungkin ya template gitu kan, kalau kita berbicara tentang korupsi gitu kan, template di masyarakat gitu kan, ataupun orang-orang awam itu korupsi terjadi di pemerintahan gitu kan ya, ada nggak sih strategi khusus gitu ya untuk mencegah itu semuanya, terlebih khusus di pemerintah Kota Pekalongan karena ini Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan gitu. Mungkin ada strategi-strategi khusus untuk pencegahan yang dilakukan untuk pemerintah Kota Pekalongan agar tidak terkena pidana korupsi dan lain sebagainya gitu Bu Ani, monggo. Terima kasih Mas. Kembali lagi tadi awal sudah saya sampaikan ya, strategi kita adalah memberikan pemahaman mereka ya tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu tadi. Ini baru kemarin kita lakukan, jadi kita bertahap dalam setiap tahun itu berapa kali gitu ya. Nah kemarin itu baru kita juga memberikan ke Kejaksaan Tinggi ya, kita juga ikut di sana memberikan pemahaman-pemahaman ke mereka ya, ke teman-teman ini, mengulang-ulang bahwa ayo kita bersama-sama untuk tidak gitu, karena sebagaimana yang disampaikan Pak Wisnu tadi,
bentuk-bentuk dari korupsi kan ada 7. Kadang orang mungkin tidak sadar atau atau tidak tahu ya bahwa korupsi itu tidak hanya keuangan, kita menggunakan keuangan negara atau pemerintah kemudian kita gunakan untuk diri kita sendiri, tidak. Ya, bentuknya macam-macam, ada gratifikasi, ya. Kemudian ada perbuatan curang, ya. Kemudian ada juga memberikan peluang kepada orang lain, ada 7 tadi ya, dengan tersebar di undang-undang korupsi ada sekitar 30, jadi banyak sekali. Nah, di sanalah kita memberikan pemahaman atau selalu mengingatkan bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan. Salah satu contoh ya, pemberian hadiah ya. Pemberian hadiah sudah diatur di dalam peraturan ya, peraturan KPK sudah diatur bahwa pemberian hadiah ini 200, 300 sampai paling besar itu 1 juta, Mas. Jadi kalau misalnya ada pernikahan misalnya ya, memberikan lebih dari 1 juta itu yang diperbolehkan, lebih dari 1 juta maka lebihnya ini harus dilaporkan ke KPK. Misalnya 1.200.000 misalnya, maka 200-nya harus kita sisihkan untuk dilaporkan ke KPK karena yang diperbolehkan maksimal itu 1 juta, seperti itu. Jadi sudah diatur secara rigid ya, Mas ya. Tidak hanya itu saja, kemarin itu ada pertanyaan yang bagus dari mahasiswa ya, bahwa kita bisa tahu nggak Bu, misalnya mengambil dari sana kemudian diberikan suatu barang, kemudian barang ini tidak atas nama yang bersangkutan gitu. Nah ini kalau kita cerita begini kan secara teknis panjang. Betul gitu. Ya, kayak mengerjakan kimia campur matematika, bahasa Jerman juga Bu Ani. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Ani. Ini seru sih Bu Ani ya. Tapi memang seperti tadi yang disampaikan Aziz, butuh orang-orang khusus ya Bu Ani ya untuk mengungkap itu semuanya, karena kecurangan ataupun kenakalan kita sebut saja apa ya, oknum gitu ya, itu bisa dilakukan apapun gitu ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh mahasiswa. Kita lanjutkan nanti ya Bu Ani ya. Buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi tentunya masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan kembali pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai, masih membahas tema peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Masih juga tentunya bersama dengan Bu Ani dan juga tentunya Pak Wisnu. Terima kasih masih bertahan tentunya Bu Ani. Bu Ani ini luar biasa, walaupun sibuk gitu ya, menyempatkan waktunya untuk bisa sharing session, memberikan sosialisasi, edukasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Semoga ini bisa menjadi manfaat ya Bu Ani ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, saya ke Bu Ani lagi tentunya. Bu Ani, kalau kita berbicara tentang program gitu kan, kalau tadi kan tupoksi sudah dijelaskan sama Bu Ani gitu. Kalau kita berbicara tentang Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, adakah program khusus dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan gitu Bu Ani? Monggo bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mas. Program kita tentunya kita breakdown dari atas ya, dari Kejaksaan Agung. Itu ada poin-poin harus kita lakukan, dan ada juga yang berdasarkan situasi kondisi daerah setempat seperti itu. Tentunya dalam nanti Hari Anti Korupsi Sedunia kita melaksanakan upacara ya. Kami nanti mungkin akan di samping kita pesertanya, kita akan melibatkan dari mahasiswa, beberapa dari mahasiswa. Kalau tahun kemarin kita dengan anak-anak SMP, jadi saya ke sekolah tersebut, kemudian saya jadi inspektur upacara di SMP itu, kemudian kita laksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, untuk tahun ini kami buat berbeda, saya di kantor nanti upacara dengan anak-anak mahasiswa, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya
dengan adanya keberhasilan kita di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, nanti akan kita sampaikan apa-apa saja yang sudah menjadi keberhasilan kita di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, nanti mungkin pada tanggal 8 kita akan turut serta, kan biasanya ada di lapangan depan kantor itu ada hari Minggu itu ada Car Free Day. Nah, di sana nanti kita mungkin bersama-sama untuk sosialisasi. Itu Mas, antara lain itu di samping juga kita sudah melakukan sosialisasi dengan anak-anak mahasiswa, kemudian dengan pegawai-pegawai instansi lain. Juga termasuk kegiatan ini juga adalah salah satu dari kegiatan kita pencegahan ya, dengan memberikan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu tidak hanya kita mendatangkan orang atau kita datang ke instansi tersebut memberikan masukan-masukan, tetapi salah satunya kita di TV kemudian radio juga merupakan salah satu dari kiat-kiat kita untuk memberikan pemahaman kepada baik masyarakat maupun pegawai ya, baik itu karena yang masuk siapa saja yang bisa melakukan, baik itu pegawai, kemudian pejabat negara, bisa juga masyarakat umum seperti tadi yang saya sampaikan, parkir tadi kan masyarakat umum ya. Luar biasa ya, banyak kegiatan tentunya dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini memanfaatkan, ini bisa dikategorikan sebagai apa ya, seluruh lapisan masyarakat dapat ya Bu ya untuk programnya. Karena dari mahasiswa, kemudian juga masyarakat umum di Hari Car Free Day tersebut gitu kan. Terus kalau kita berbicara tentang perbedaan program dari tahun ini sama tahun sebelumnya, ada nggak Bu? Oke. Ada Mas. Tadi saya ada yang tertinggal ya, mungkin di IG kita juga ada Mas ya. Kemudian untuk brosur, kemudian selain brosur kita ada yang ditempel itu ya, pamflet-pamflet itu ada. Kalau yang tahun kemarin mungkin untuk kemeriahan mungkin agak lebih ini sekarang ya. Karena udah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Kalau tahun kemarin kita mungkin lebih simpel dengan di samping spanduk, pamflet dan di IG kita laksanakan juga dengan upacara di sekolah-sekolah dan memberikan masukan itu kami memang di sekolah-sekolah SMP. Jadi kita agar merata Mas, selain juga kemarin SMP, kemudian nanti ada juga beberapa SMA. Nah ini kita ke mahasiswa seperti luar itu. Biasa ya pemirsa, semoga dengan agenda program dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diagendakan ya oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan ini semakin meminimalisir gitu ya, karena semua lapisan masyarakat di Kota Pekalongan lebih khususnya terdapat ataupun merata untuk sosialisasinya pemirsa. Saya ke Pak Wisnu lagi. Pak Wisnu, kalau memang kita berbicara tentang transparansi ya dan dalam proses hukum terhadap kasus korupsi, bagaimana sih Kejaksaan memastikan transparansi dalam proses hukum terhadap kasus korupsi ini? Monggo bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Kalau mengenai transparansi, sebenarnya kita kalau kita lihat di mana itu ada undang-undang keterbukaan publik Mas ya, di mana publik itu berhak tahu apa sih yang kita lakukan, khususnya di sini di penanganan perkara tindak pidana korupsi. Nah, kaitannya dengan itu, transparansi itu pun kami juga tidak mungkin membuka semua ke publik. Undang-undang keterbukaan informasi publik sudah memberikan batasan, ada pengecualian. Jadi di mana itu kalau kita buka nanti ternyata itu malah menjadi hambatan, rintangan buat kita, di mana nanti pihak-pihak yang merasa dalam tanda kutip mungkin tersirat kita ungkap transparansinya itu merasa kok saya ini dan dia menghilangkan barang bukti segala macam, itu kan juga dilema buat dia, itu hambatan. Makanya undang-undang sudah mengatakan selama itu tidak menghalangi proses pemeriksaan di proses pemeriksaan perkara lah, penyelidikan tadi yang disebut sama Ibu tadi juga, penyidikan memang kami keep ini. Nah begitu kami sudah tetapkan tersangka, itu sudah mulai kita buka. Nah, tersangka artinya kami sudah menemukan 2 alat bukti. Kapan kami menetapkan tersangka? Saat kami sudah menemukan 2 alat bukti, kami tetapkan tersangka. Nah itu pasti kami transparansi ke publik
Satu itu. Kemudian yang kedua yang terkait hal lainnya, tentunya publik juga berhak untuk datang ke kami untuk menanyakan hal yang di luar yang dikecualikan tadi. Kami pasti akan jelaskan, pasti kami akan sampaikan sesuai faktanya. Nah, kaitannya dengan masyarakat tadi, tentunya kami ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi semua stakeholder maupun masyarakat itu harus sama-sama menyadari bahwa itulah yang makanya disebut korupsi adalah extraordinary crime. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Melumpuhkan sendi ekonomi. Jadi gitu ya. Nah, saya sederhana saja contoh saya tadi itu. Begitu yang uang parkir tadi itu yang ternyata 500 juta yang harusnya menjadi hak daripada daerah, ternyata hilang. Artinya kan hilang kesempatan nih buat daerah Pemda untuk mendapatkan uang itu. Karena uang itu apa? Itu pemasukan daerah. Pemasukan daerah ini untuk apa? Nanti masuk APBD. APBD dianggarkan untuk membangun. Jadi hilang itu 500 sebenarnya itu untuk bangun itu. Tapi dapat kami selamatkan, kita kembalikan. Jadi seperti itu contoh sederhananya bahwa peran serta masyarakat kami perlukan, terutama laporan. Monggo, kalau masyarakat memang menemukan atau mencurigai ada perbuatan yang indikasinya itu tindak pidana korupsi, sampaikan ke kami. Bantu kami supaya kami juga artinya pelibatan masyarakat itu, peran serta masyarakat itu sangat penting. Kesadaran mereka untuk lapor itu penting. Dan kami pun pasti akan komit untuk bekerja kalau memang sudah ada informasi, Kak. Walaupun kami bisa loh, temuan sendiri bisa. Memang itu dijalankan. Tapi kalau masyarakatnya sendiri memberi informasi yang dalam tanda kutip mungkin bagus itu kemudian didukung dengan bukti yang juga ada, bukan fitnah loh ya. Nah, itu kami bekerja lebih cepat. Karena apa? Uang itu balik untuk masyarakat loh, Mas. Jadi uang yang kami selamatkan itu kami kembalikan untuk masyarakat lagi. Nah itu. Oke ya, luar biasa. Tapi Pak Wisnu, kalau mamanya nih tadi kan dari pihak Kejaksaan Negeri sudah welcome gitu ya untuk melibatkan masyarakat, lebih khusus adalah masyarakat Kota Pekalongan. Bagaimana caranya untuk masyarakat Kota Pekalongan untuk melaporkan itu semuanya? Apakah langsung datang ke kantor atau melalui sosial media, atau mungkin ada platform khusus gitu untuk masyarakat Kota Pekalongan memberikan laporan gitu untuk sumbangsi, tentunya terbuka sama Kejaksaan? Monggo. Ya, kalau dari media sosial kami punya juga, IG kami yang resmi juga ada, bisa disampaikan melalui direct message yang bisa. Terus kemudian mungkin dengan cara konvensional juga bersurat, monggo silakan. Mau datang pun pasti kita terima. Jadi kami tunggu itu sebenarnya. Oke ya, luar biasa. Tapi nggak ada syarat khusus gitu ya, ataupun administrasi harus menyertakan berkas-berkas dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin disertai dengan bukti, lebih tepatnya seperti itu ya Pak Wisnu ya. Kalau untuk administrasi nggak ada ya. Iya, jadi kalau kita lihat di peraturan pemerintah tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, memang ada syarat sih bahwa dia minimal itu identitas diri, di KTP kan. Nah, sehingga itu tidak anonim. Jadi kalau laporan anonim itu kita susah carinya, Mas. Karena informasi awal itu dari orang yang lapor, gitu loh. Artinya yang orang mau melapor itu kan mau menunjukkan ke kita. Ibarat kita berburu di hutan yang luas, logika sederhananya ya. Dia mau menunjukkan, Pak di sana ada harimau, Pak. Nah, tapi panduannya ke arah harimau kalau di hutan luas itu kan kami perlu waktu lama untuk menemukan itu. Tapi saat dia datang dengan membawa bukti dukungnya, Pak ini bukti dukungnya yang bisa ada di kami, maka apa? Kami lebih responsif, lebih cepat kami. Nah, begitu mungkin. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah silahkan, sangat welcome sekali tentunya teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dimana kalau memang dirasa dicurigai ada temuan, silahkan ya bisa datang secara langsung ataupun melaporkan melalui sosial medianya. Dan tentunya ya ini perlu digarisbawahi mungkin ya Pak Wisnu dan juga Bu Ani ya, menggunakan identitas yang jelas, kemudian juga syukur-syukur sudah ada bahan bukti gitu ya, bahan bukti yang detail itu jauh lebih bagus, dan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan juga akan sangat respon gitu ya, karena dengan bukti tersebut. Karena kita juga nggak bisa memfitnah kemudian juga menuduh dan lain sebagainya, nanti jatuhnya malah kita yang melanggar hukum gitu ya Bu Ani ya. Oke, saya ke Bu Ani lagi. Bu Ani, kalau mau kita berbicara tentang kerjasama ya, adakah kerjasama antara lembaga seperti KPK ataupun pemerintah daerah untuk memperkuat
pemberantasan korupsi di Kota Pekalongan Kejari ini Bu Ani, monggo. Oke, terima kasih Mas. Tentunya kalau dengan KPK kita sudah ada aturan-aturan ya, bahwa kita kalau dalam penanganan ya, kalau kita sudah misalnya kita sudah tangani, maka kita memberikan informasi baik ke penyidik Polri maupun ke KPK bahwa kita menangani perkara A misalnya ya. Nah, mereka tidak lagi mengambil seperti itu. Jadi itu sudah merupakan aturan mainnya, sudah seperti itu. Tetapi dukungan dari KPK tentunya kita saling mendukung. Sehingga kalau misalnya ada perkara kita sampaikan ke KPK, kemudian agak lama, mereka juga akan mensupport kita, gitu. Mensupport kita untuk memberikan bahan atau mendorong kita untuk bisa lebih, ayo kita aktif lagi atau lebih giat lagi di dalam penanganan. Karena tadi yang disampaikan dengan oleh Pak Kasipitsus juga, bahwa kita untuk dapat memperoleh bukti itu kadang kita mudah, tapi kadang kita susah, itu. Jadi lihat perkaranya. Itu kalau kita misalnya agak susah, maka memerlukan waktu. Nah, itulah kemudian support baik itu dari KPK, kemudian dari pimpinan-pimpinan kita yang lebih atas seperti dari Kejati maupun Kejaksaan Agung, pasti kita disupport ya untuk penanganan tersebut. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kolaborasi ya, bekerja sama, itu pasti gitu ya, karena itu untuk mensupport ataupun mendukung ya Bu Ani ya. Oke, mungkin last question buat Bu Ani. Bu Ani, ada mungkin harapan nggak sih Bu terhadap pemberantasan korupsi di Kota Pekalongan, dan juga tentunya harapan Ibu di hari dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia? Monggo. Oke, terima kasih. Harapan kami di Kota Pekalongan dengan adanya Hari Anti Korupsi Sedunia ini merupakan pengingat bagi kita untuk kita selalu bersikap tidak korup ya. Jadi kita saling mengingatkan secara bersama-sama, dan itu nanti kan akan diperingati sedunia ya Pak ya. Di mana-mana mungkin ada upacara dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi pengingat bagi kita. Kemudian yang kedua, lebih baik mencegah daripada kita menindak. Namun kalau itu sudah terjadi, maka sesuai dengan tugas kewenangan kita akan kita tindak. Sebagaimana tadi kita tidak milih-milih ya, tetapi kalau itu memang sudah terjadi dan itu ada di satu tempat, maka kita akan menindak seperti itu. Luar biasa ya. Semoga apa yang disampaikan harapan dari Bu Ani ini bisa terrealisasi dengan baik gitu ya Bu ya, terlebih khusus di Kota Pekalongan. Mungkin untuk Pak Wisnu, singkat saja, mungkin ada harapan terlebih khusus untuk generasi mudanya Pak Wisnu, monggo. Untuk dalam rangka memperingati kalau generasi muda ya, kaitannya dengan Hakurdia, tentunya harapan kami sih yang pertama memang generasi muda harus mengenal ya. Makanya kami tidak putus-putusnya juga kami mengadakan sosialisasi. Dengan mengenal itu maka mereka bisa menghindari. Nah, jadi kenal dulu bahwa inilah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, ini seperti ini, dan itu harus dihindari dari sejak awal. Tentunya harapannya ke depan tindak pidana korupsi semakin bisa ditekan, ya kan? Artinya kalau bisa ditekan, ya logika sederhananya kan berarti pencegahan itu berjalan. Nah, mungkin itu ya Mas. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ani, kemudian juga Pak Wisnu atas kesempatannya sharing sessionnya hari ini. Ini sangat berarti sekali tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah dan untuk saya pribadi ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Bati TV. Akhir kata saya Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.